Tapi teman-teman, oke, pasti ada yang salah nih. Pasti ada sesuatu yang bisa gue perbaiki nih. Gitu contohnya. Misalkan teman-teman bisa tablu gitu ya, teman-teman di CV-nya juga teman-teman mention. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi teman-teman tentang dunia karir juga, yaitu tentang proses melamar pekerjaan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah melamar berbagai macam posisi atau beberapa perusahaan, tetapi teman-teman belum dipanggil untuk interview? Jadi teman-teman ngerasa bahwa kok belum ada panggilan ya? Nah, apa aja sih yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah coba perbaiki mindset-nya teman-teman. Bahwa ketika teman-teman melamar pekerjaan, pasti ini menantang banget nih. Gitu. Kadang-kadang ketika kita misalkan udah apply 5, 10, 15, 20 dan belum ada panggilan, kadang-kadang kita merasa bahwa kita demotivasi gitu ya. Kita merasa bahwa gue kayaknya nggak layak deh gitu. Nah, mindset ini penting, jadi milikilah mindset bahwa teman-teman oke, nggak apa-apa, bahwa ini bagian dari proses yang harus gue jalani, dan insya Allah aku akan ketemu nih dengan pekerjaan yang paling pas dan paling cocok dengan saya. Jadi teman-teman jangan ngerasa minder, jangan ngerasa untuk meremehkan diri sendiri bahwa teman-teman nggak qualified. Tapi teman-teman oke, pasti ada yang salah nih, pasti ada sesuatu yang bisa gue perbaiki nih, dan pasti gue bisa dapat pekerjaan nih. Nah, mindset untuk sukses ini perlu teman-teman miliki gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus coba untuk melihat kembali gitu ya. CV-nya teman-teman tuh dilihat lagi, dievaluasi, kira-kira apa sih yang bisa gue perbaiki dari CV saya nih? Apakah CV saya perlu saya revisi nih? Gitu, apakah kurang menarik gitu ya? Apakah memang informasi yang ada di CV sudah sesuaikah gitu ya? Atau sudah cukup gitu? Atau terlalu berlebihan misalkan? Dan juga teman-teman coba lihat gitu ya lamaran pekerjaannya teman-teman gitu ya. Karena misalkan ada cover letters gitu ya, ada body email atau apapun itu ya, teman-teman bisa coba evaluasi kembali. Nah, caranya gimana teman-teman mengevaluasi gitu ya? Teman-teman bisa mencoba untuk minta pendapat atau minta di-review gitu ya sama misalkan orang yang memang udah berkecimpung di dunia itu, atau mungkin minta interview ke rekan HRD-nya. Teman-teman, atau mungkin teman-teman misalkan ada teman gitu ya, coba deh liatin CV saya apa sih yang kurang gitu ya, karena dari kacamata orang lain bisa jadi nanti akan ada beberapa masukan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kalau kita melihat baik-baik aja nih, nggak ada masalah, tapi begitu dilihat orang lain, mereka bisa melihat angle yang lain yang mungkin bisa diperbaiki dari aset atau CV-nya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa pelajarin gitu ya, dan aku udah pernah share juga tentang CV sebelumnya, teman-teman bisa lihat gitu ya, CV yang baik gitu ya, sesuai ATS seperti apa, sisi kreatif seperti apa gitu ya, sehingga teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Evaluasi CV-nya, poin-poinnya gitu ya, sesuaikan dengan lamaran pekerjaan yang teman-teman sedang tuju gitu. Nah, ini nyambung dengan poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah pastikan kamu fit atau memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang kamu lamar. Jadi gini, biasanya gitu ya, kita nggak lolos screening di depan karena kualifikasi yang mereka cari itu nggak ada di diri kita. Gitu. Atau kita terlalu pede untuk apply sebuah posisi, tetapi kita memang belum terlalu menjual gitu profil kita atau CV kita. Artinya teman-teman perlu untuk membaca lagi nih gitu ya, kira-kira posisinya apa, job desk-nya apa, tanggung jawabnya, dan persyaratannya apa. Apakah kita sudah memenuhi persyaratan itu apa enggak? Nah, kata kunci dalam persyaratan lamaran pekerjaan itu sebisa mungkin teman-teman tuangkan di CV-nya teman-teman, sehingga ada kecocokan gitu. Misalkan bisa MailChimp gitu ya, kalau misalkan di teman-teman digital marketing. Nah, di CV-nya teman-teman, bahwa teman-teman pernah memiliki pengalaman untuk menggunakan MailChimp itu gitu contohnya. Misalkan teman-teman bisa Tableau gitu ya, teman-teman di CV-nya juga teman-teman mention gitu ya, bahwa salah satu tools yang bisa teman-teman kuasain adalah teman-teman bisa mengoperasikan Tableau misalkan. Memiliki leadership yang bagus atau communication skill yang bagus. Nah, teman-teman di CV bisa disesuaikan nih, bahwa teman-teman misalkan pernah leading project gitu ya, project apa di company sebelumnya atau mungkin di kampus gitu ya. Teman-teman pernah misalkan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder baik itu internal maupun eksternal gitu. Itu juga terkait dengan komunikasi. Yang keempat gitu ya,
tidak dipungkiri bahwa ketika kita bisa mendapatkan pekerjaan itu karena networkingnya kita. Artinya teman-teman mencoba untuk aktifkan lagi networkingnya, hubungi rekan-rekannya teman-teman atau mungkin teman koleganya sebelumnya gitu ya. Barangkali mereka punya rekomendasi, barangkali mereka punya informasi gitu. Dan di LinkedIn teman-teman mencoba untuk aktifkan kembali LinkedIn-nya teman-teman, mencoba untuk networking dengan beberapa praktisi gitu ya di posisi yang memang teman-teman apply, atau dengan para HR atau para recruiter, teman-teman mencoba untuk aktif dan membangun personal branding-nya teman-teman. Selain networking juga personal branding teman-teman coba teman-teman hidupkan kembali. Itu beberapa hal yang bisa teman-teman coba gitu ya ketika misalkan teman-teman merasa bahwa kok gua nggak pernah, belum ada panggilan-panggilan interview ya gitu. Teman-teman harus coba perbaiki mindsetnya. Yang pertama, kedua adalah coba teman-teman evaluasi asetnya, see feeling in. Kalau misalkan ada portofolio, teman-teman bisa coba evaluasi lagi, revisi kembali, minta evaluasi dari orang lain, minta feedback, masukan. Nah yang ketiga, pastikan bahwa teman-teman fit dengan posisi atau kualifikasi yang teman-teman sedang incar. Terus yang keempat, teman-teman mulai aktifkan lagi nih networking dan juga personal branding teman-teman. Itu beberapa tips yang bisa teman-teman coba terapkan. Semoga dengan menerapkan ini teman-teman segera dapat panggilan kerja dan bertemu dengan pekerjaan impian teman-teman. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Salam sukses.